Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di serial video pembahasan soal set prediksi SKD Kedinasan 2020. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan TKP, tes karakteristik pribadi, di bagian yang kedua. Kita akan start dari mulai soal nomor 13 bersama dengan Indra Prima dari Mitra Siswa. Oke, sebelum teman-teman melanjutkan untuk menonton video pembahasan soal kali ini, agar proses belajarnya lebih maksimal, silakan teman-teman bisa download terlebih dahulu soal yang sudah disediakan pada bagian deskripsi video ini. Teman-teman silakan bisa kerjakan terlebih dahulu, nanti hasilnya baru bisa dikoreksi dengan melihat video ini. Soal nomor 13. Seandainya ada penawaran untuk mengikuti workshop atau pelatihan yang akan mendukung kompetensi kerja saya, maka, teman-teman, soal seperti ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kemauan teman-teman untuk berusaha meningkatkan kapasitas diri. Nah, mana yang paling tepat? Saya akan ikut jika ditugaskan, berarti bukan aktif sifatnya ya, tapi lebih ke pasif. Saya sudah merasa berkompeten. Nah, ini teman-teman ya, sombong ini ya. Kemudian saya akan mengajukan permohonan untuk ikut. Nah, ini aktif teman-teman, ini bagus banget. Saya akan menyarankan teman-teman untuk ikut. Bagus juga, tapi ya kita dulu dong. Pelatihan atau workshop tidak berpengaruh pada karir saya. Wah, ini sombong banget teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat menurut saya di soal nomor 13 ini adalah yang C, dapat poin 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Setiap orang harusnya selalu mengembangkan diri dan terus belajar sepanjang hidup. Oke teman-teman ya, belajar dari lahir sampai ke liang lahat. Pendapat saya terkait pernyataan tersebut di atas adalah, semangat belajar berkelanjutan. Mengetahui kemauan teman-teman untuk belajar berkelanjutan. Setuju karena sesuai dengan ajaran agama, bagus. Setuju karena berguna bagi diri sendiri dan orang lain, bagus. Tidak setuju, nah yang tidak setuju jangan deh teman-teman ya. Berarti untuk soal yang nomor 14 ini yang mana nih? Setuju karena sesuai dengan ajaran agama atau setuju karena berguna bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, kalau ini teman-teman bisa, ini saya juga agak bingung nih yang A atau yang B teman-teman ya. Yang jelas ini antara 4 dan 5 nih kalau menurut saya teman-teman ya. Nah, kalau saya lebih pilih yang B teman-teman ya. Karena kita berusaha lebih general, tidak mengkhususkan ke salah satu agama. Setuju karena berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Ya, berguna bagi diri dan orang lain juga merupakan bagian dari ajaran agama tentunya teman-teman ya. Baik. Soal nomor 15. Dewasa ini terjadi krisis hubungan sosial di mana-mana. Nah, apa pendapat kita terkait dengan fenomena ini, teman-teman? Itu hal biasa bagi masyarakat modern, dapat merugikan komunitas. Kemudian itu fenomena baru yang perlu segera diantisipasi. Ini bagus, teman-teman ya. Perlu adanya penyelarasan kembali dengan menghidupkan sensitivitas sosial. Ini bukan sensitivitas, teman-teman ya, tapi sensitivitas sosial. Kemudian perlu dijembatani dengan kepentingan bersama. Nah, ini teman-teman, ini juga bagus juga. Ini juga bagus. Nah, menurut teman-teman mana yang paling bagus ya? Menurut saya yang paling bagus adalah yang D, teman-teman. Karena kalau krisis sosial atau krisis hubungan sosial berarti perlu adanya penyelarasan kembali dengan menghidupkan sensitivitas sosial. Artinya apa? Sense atau semangat kekeluargaan yang ada di lingkungan sosial itu perlu diselaraskan kembali sehingga krisis hubungan sosial itu bisa diminimalisir atau diperbaiki sehingga harmoni kembali. Jadi menurut saya ini yang dapat poin 5 yang D. Soal nomor 16, saya agak sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kalau soal kayak gini berarti soal untuk mengetahui kemampuan teman-teman dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menyesuaikan diri, bagus. Lebih baik mengikuti pendapat sendiri daripada membuat konflik dengan teman. Mengikuti pendapat sendiri daripada membuat konflik dengan teman. Nah, kalau kita mengikuti pendapat sendiri justru memicu konflik teman-teman ya. Kalau memang terjadi perbedaan pendapat dengan teman. Ini saya rasa bukan jawaban yang paling bagus.
Yang baik adalah lingkungan yang menyesuaikan seseorang. Oh, nggak bisa begitu dong teman-teman. Kalau kita ingin dunia berwarna merah, bukan dengan cara ngecat semuanya berwarna merah, boros. Tapi cukup pakai kacamata warna merah, maka dunia terlihat merah. Jadi perubahan datang dari kita terlebih dahulu untuk menyesuaikan diri. Yang D, penyesuaian diri yang baik mengindikasikan mental yang sehat. Nah, ini bagus. Sulit menyesuaikan diri sama dengan banyak musuh. Ini juga bagus teman-teman ya. Tapi lebih ke konfrontatif ya musuh. Jadi yang paling baik menurut saya adalah opsi yang D yang mendapatkan poin 5. Penyesuaian diri yang baik mengindikasikan mental yang sehat. Soal nomor 17, lomba debat bahasa Inggris itu akhirnya dimenangkan oleh grup B. Nah teman-teman, soal seperti ini kita akan lihat mana respon kita yang paling bagus ya. Jika kita di grup B atau mungkin di grup A, kita akan pilih opsi mana yang paling baik. Ahmed marah besar karena ia yakin semestinya grup A yang menang. Wah, marah besarnya ini teman-teman ya, berarti tidak punya kemampuan memandang positif terhadap suatu kejadian atau suatu hasil yang ada. Ahmed menuduh juri tidak fair. Oh, jangan teman-teman ya. Tahun depan grup A harus lebih kerja keras lagi dalam mempersiapkan diri mereka. Ini bagus. Jadi ada motivasi untuk lebih baik di kesempatan berikutnya. D, perlu introspeksi diri karena dalam perlombaan yang dinilai banyak aspek, ambil hikmahnya. Ini bagus teman-teman ya, introspeksi diri. Biasa dalam perlombaan ada yang menang ada yang kalah. Ya ini standar ya teman-teman, tapi cukup bagus dibandingkan A dan B. Nah yang paling baik menurut saya di opsi yang ada adalah yang C. Tahun depan grup A harus bekerja lebih keras, lebih giat lagi. Jadi ada motivasi yang besar bagi grup A terkait dengan kemenangan grup B. Jadi inilah yang mendapatkan poin 5 menurut saya. Soal nomor 18. Kadang saya bingung dengan perubahan perasaan yang terjadi dalam diri saya. Nah ini cerita tentang kegalauan. Seperti soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan teman-teman dalam mengelola emosi. Yang A, dalam setiap kehidupan seseorang mengalami perubahan emosi. Ya, dia memahami fitrah, ya, memahami ya naik turun perubahan itu suatu hal yang alamiah. Perubahan perusahaan merupakan hal biasa, hampir sama dengan opsi A. Setiap perubahan perasaan menuntut adanya pengelolaan. Nah ini teman-teman ya, perlu diolah, perlu dikelola. Kemudian emosi seseorang perlu dikelola, ini juga bagus. Kemudian gejolak hati menunjukkan adanya perubahan sosial. Ini ya hal yang mengindikasikan tapi tidak ada tindakan untuk bagaimana gitu ya terkait dengan perubahan perasaan. Nah, saya garis bawahi kata perubahan sehingga yang menurut saya mendapatkan poin paling bagus adalah perubahan perasaan karena sesuai dengan konteks yang lebih dibicarakan pada soal nomor 18 ini. Berarti yang C yang mendapatkan poin 5. Soal nomor 19. Kesalahan selalu terjadi di mana-mana dan bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu saya mudah untuk memaafkan orang lain. Nah, teman-teman semua, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan teman-teman dalam mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Memberi maaf adalah perbuatan yang terpuji. Cakep. Tidak semua orang mau memberikan maaf. Ya ini betul juga sih, tapi bukan itu sikap yang paling baik atau pendapat yang paling baik. Tidak semua kesalahan membutuhkan permintaan maaf. Orang yang melakukan kesalahan perlu meminta maaf, ya ini memang perlu. Perkataan maaf menunjukkan ketulusan hati. Ini betul juga, tapi yang lebih baik menurut saya adalah yang A. Ya. Memberi maaf adalah perbuatan terpuji. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Saya berkeinginan untuk membuat perubahan dalam sejarah kehidupan saya. Wow, keren. Manakah pernyataan yang paling baik dan mendapatkan skor 5, di mana soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan teman-teman dalam bersikap bijak dalam kondisi apapun. Untuk yang A, sejarah kehidupan merupakan pengalaman dan bisa dijadikan guru kehidupan. Bagus teman-teman ya, karena ada kisah
Saya pernah mendapatkan quotes dari salah seorang guru saya bahwa orang yang cerdas adalah orang yang bisa belajar dari kesalahannya di masa lalu, dan orang yang bijak adalah orang yang bisa belajar dari pengalaman orang lain agar dia tidak jatuh sebagaimana orang lain yang pernah mengalaminya. Ini bagus teman-teman ya. Kemudian sejarah merupakan potret kehidupan seseorang. Kemudian sejarah tidak menyenangkan, sebaiknya tidak usah diingat lagi. Perlu teman-teman ya untuk diambil pelajarannya. Tapi jangan terpaku kepada masa lalu. Setiap orang hidup pasti akan mempunyai sejarah. Ini pernyataan yang netral saja. Orang yang menghargai sejarah berarti menghargai para pendahulu. Yang netral juga, menurut saya yang paling bagus adalah yang A. Karena kita mampu dan mau mengambil banyak hikmah dari peristiwa pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi inilah yang menurut saya mendapatkan poin atau skor 5A. Soal nomor 21, sejak kecil saya adalah pribadi yang seperti apa teman-teman? Nah, kalau ada soal-soal seperti ini berarti tujuannya adalah bagaimana kita mampu memandang positif tentang diri nih teman-teman. Apakah sejak kecil saya malas belajar? Oh jangan teman-teman ya. Ya enggak dong. Kemudian tidak suka membaca, lebih mempunyai kegiatan praktis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga suka membaca, atau lebih suka mendengarkan cerita orang lain daripada baca buku. Yang paling penting bukan ini teman-teman ya, tapi ini loh menurut saya, memiliki rasa ingin tahu. Karena hampir setiap anak tuh banyak hal-hal yang ingin dia tahu. Dan itu memang fitrah anak-anak seperti itu ya. Jadi rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi menurut saya yang paling tepat untuk soal nomor 21 adalah D yang mendapatkan skor 5. Soal nomor 22, seorang teman menyampaikan informasi mengenai menjadi sehat dengan biaya murah. Nah teman-teman, kita mendapatkan informasi ya. Nah apa yang kita lakukan dengan informasi yang kita terima itu? Yang A, apakah informasi semacam itu tidak diperlukan? Ya perlu dong ya. Kemudian diperlukan informasi tambahan agar informasi itu menjadi benar-benar berguna. Nah ini bagus teman-teman. Jadi ada proses klarifikasi, ada proses kita menyaring informasi yang ada. Informasi itu hanya akan menimbulkan kekacauan. Oh tidak juga. Saya memiliki informasi yang lebih baik dari dia. Oke, bukan yang tepat menurut saya. Informasi semacam ini akan sangat berguna. Iya. Nah dari 5 opsi jawaban, ada yang menguatkan teman-teman. Berarti ini akan mengkonfirmasi karena dia mencari informasi tambahannya. Jadi inilah yang menurut saya mendapatkan poin paling tinggi 5. Opsi jawaban yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 23. Dalam menanggapi informasi baru, teman-teman saya mengenal saya sebagai orang yang... Nah, berarti soal ini bertujuan untuk mengetahui kemauan kita, kemauan teman-teman dalam berusaha mengolah informasi yang diterima. Apakah yang A, sering meragukan informasi yang diberitahukan seorang teman? Ini bukan sikap positif teman-teman ya. Menerima seluruh informasi yang ada, siapapun yang menyampaikannya tanpa filter, tanpa diolah, berarti ini juga kurang tepat. Mempercayai informasi jika disampaikan oleh orang yang saya percaya, berarti nah ini hati-hati informasinya teman-teman harusnya ya. Ini bukan yang tepat menurut saya. Tidak terlalu ingin tahu karena pastinya nanti juga tahu dari orang lain. Ini agak cuek, kurang positif sikapnya. Mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dengan mencari informasi tambahan. Berarti ada proses cross check ya. Proses verifikasi mengecek. Jadi ini menurut saya paling baik yang E. Yang mendapatkan poin 5. Soal nomor 24, dan ini merupakan soal terakhir pada video bagian kedua. Kemudahan mengakses informasi via internet saat ini buat saya. Oke, kemampuan kita dalam memandang secara bijak terkait dengan perkembangan teknologi informasi teman-teman ya. Tergantung pada pemakainya. Oke. Mengganggu kinerja secara umum. Enggak teman-teman ya, kalau kita bisa memandang positif berarti informasi yang kita dapatkan dari internet sangat berguna. Mengganggu hubungan interpersonal, berarti memandang secara negatif tentang internet. Mempermudah belajar secara mandiri bagus, memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Ini yang menurut saya paling bagus teman-teman ya. Jadi ini yang mendapatkan poin 5. Oke teman-teman, itu dia pembahasan soal pada video bagian kedua. Kita akan lanjutkan untuk soal nomor 25 sampai dengan soal nomor 35 pada video bagian ketiga.
Sindra Prima dari Mitra Siswa, Dare to Dream, Grab the Future.